warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, silakan dipimpin berdoa. Abi, silakan berdoa. Ya, gerak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Absen dulu ya, anak. Iya. Ya, Bu. Siapa yang ini tidak masuk? Yani, ya, Bu. Kemana tadi? Joni. Nanti. Oke. Halo, Salis Kasih, Aki, Dani, Ya. Tadi, Ya. Putra, Hadir. Anti Kain, Amma, Mari, Arjun, Hadir. Bakar, Hadir. Eka, Jazira Tuneka, Yanti, Olifati Hasana. Berarti satu anak yang tidak masuk ya. Ya, Bu. Sekarang silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Bangun Pemudi Bersama. Duduk kembali. Very good. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah dengan mengamati. Sibuk. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama dengan mengamati PowerPoint, siswa mampu membandingkan cara tumbuhan menyelesaikan diri dengan lingkungannya melalui permainan pasang gambar dan kartu dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi dengan temannya, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang cara tumbuhan menyelesaikan diri terhadap lingkungannya dengan benar. Ketiga, dengan mengamati video YouTube, siswa mampu menyebutkan informasi terkait proklamasi kemerdekaan dengan benar. 4. Setelah mengamati video YouTube, siswa mampu menjelaskan makna kemerdekaan Indonesia dengan benar. 5. Setelah berdiskusi dengan temannya, siswa mampu menyajikan mereka konsep tentang proklamasi kemerdekaan dengan tepat. 6. Setelah berdiskusi dengan temannya, siswa mampu membuat kalimat tanya tentang sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. 7. Setelah membuat kalimat tanya, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks yang dibaca menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, dengan memperhatikan kosakata baku dengan tepat. Demikian tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemarin ketika kita melaksanakan Jumat bersih, kita membersihkan kolam di depan kantor kepala sekolah. Ada tanaman apa di dalamnya air itu? Teratai. Kira-kira kenapa tanaman teratai ini bisa hidup di air? Kenapa? Ya, karena batangnya berongga-rongga. Terus dia memiliki daun yang berbentuk apa? Lebar. Daunnya berbentuk lebar. Kalau dia kita pindahkan ke
kering, kita tanam di dalam pot, teratai itu tidak bisa tumbuh karena dia sudah menyelesaikan diri dengan air tadi. Nah, seperti pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang adaptasi makhluk hidup. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok yang di teman-temannya kelompok apel. Abi dan teman-temannya kelompok jeruk. Dan Didi beserta teman-temannya kelompok Sita. Di sini saya sudah punya beberapa gambar tumbuhan. Ada teratai, ada kaktus, ada apel. Ini saya akan membaginya ke setiap orang. Silakan kalian mengamati. Dalam membagikan lembar kerja yang nanti akan kalian gunakan untuk mengamati organisasi. Silakan di atas lembar kerjanya kalian tulis nama kelompok apel, kelompok jeruk, dan kelompok sisa. Silakan perhatikan PowerPoint yang saya tampilkan di layar. Jadi kalian mengamati PowerPoint yang saya tampilkan. Adaptasi makhluk hidup. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menyelesaikan diri dengan lingkungannya. Beberapa contoh adaptasi pada tumbuhan. Seperti gambar yang sudah kalian amati, ini adalah gambar teratai. Teratai memiliki daun berbentuk lebar dan tipis. Fungsinya apa? Untuk mempermudah penguapan air. Yang kedua kita apa anak? Kaktus. Biasanya dia hidup di atau di tempat yang kering. Walaupun kita tidak menyiramnya selama berhari-hari, dia tidak akan mati. Kenapa? Karena dia memiliki daun berbentuk kecil seperti duri, batangnya tebal dan di dalamnya seperti ada airnya. Akarnya panjang, mempermudah untuk mendapatkan air. Yang ketiga yaitu tanaman bakau. Dia memiliki dan akar nafas. Fungsinya untuk apa? Akar punggang ini berfungsi untuk menahan tanaman agar tidak roboh. Dan akar nafas ini berguna untuk bernafas. Yang keempat, pohon jati. Biasanya ketika musim kemarau, pohon jati ini terlihat seperti mati. Padahal itu tidak. Itu adalah kemampuan pohon jati menyelesaikan diri dengan lingkungannya dengan cara menguburkan daunnya di musim kemarau. Jadi tidak mati. Ketika kalian melihat, oh mati itu bu, ternyata itu tidak mati. Yang kelima, batang eceng gondok. Biasanya kita menemukan ini di mana, anak? Di sawah, di sungai. Berarti hidupnya di mana ini? Ya, di tempat berair. Dia juga seperti teratai, memiliki batang berongga yang berguna menyalurkan oksigen ke atas. Nah, ini silakan kalian mengerjakan LKPD tersebut dan di sini saya sudah mempunyai kartu gambar dan kartu kata. Setiap kelompok akan saya beri satu set. Silakan didiskusikan bersama kelompok
Kemudian bermain pasang gambar dipasang di kertas manila berwarna pink. Ininya dikerjakan dulu. Ayo. Tabel pengamatannya dikerjakan dulu. Ya. Ininya dikerjakan dulu. Tabel pengamatannya dikerjakan dulu. Setelah itu pasang gambar itu. Tabelnya dikerjakan dulu. Ya. Ya, itu dikerjakan dulu. Setelah itu ya. Ini tempat duduk. Ya, ini dikerjakan dulu. Setelah itu ya, betul. Ya. Bagus kan? Daun berbentuk kecil. Bisa. Ini eceng gondok. Bukan, ini kan ini. Ya, sama biasa. Ini ya, rata. Kalau lamanya ada yang sudah selesai memasang gambar, bisa langsung dipasang di kotak. Ya, nanti ya, apa? Oke dulu ayo. Sampahnya dipegang. Misalnya di sini ya.
suci. Sudah anak, bagaimana dengan lambar pengamatannya sudah belum? Ya, Kelompoknya belum sudah? Ya, Belum. Kelompoknya apa sudah? Ya. Ya, baik kita tunggu dari kelompoknya belum. Sudah? Sudah. Baik. Gambar. Memasangkan gambar sesuai dengan cara beradaptasinya. Sekarang saya minta perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Silakan dari kelompok Sirsa, Didin maju ke depan, memperlihatkan ini ke teman-teman. Teman-temannya silakan diperhatikan dulu. nama tumbuhan teratai. Ada tulisan deh. Nama tumbuhan teratai, tempat hidup di air, ciri khusus batang berongga, daun berbentuk lebar dan tipis, cara adaptasi batang berongga. Kaktus, tempat hidup padang pasir, ciri khusus daun berbentuk kecil seperti duri, cara beradaptasi daun berbentuk kecil. Nama tumbuhan bakau, tempat hidup di air, ciri khusus akar pinjang dan akar nafas, cara adaptasi akar pinjang dan akar nafas. Nama tumbuhan pohon jati, tempat hidup daratan, ciri khusus menggugurkan daunnya saat musim kemarau, cara adaptasi menggugurkan daunnya. Nama tumbuhan eceng gondok, tempat hidup di air, ciri khusus batang berongga, cara adaptasi batang berongga. Ya, berikut presentasi dari Didin. Tunjuk ke tangan ke Didin ya, anak. Kelompok jeruk Adi, silakan presentasi ke depan. Nama tumbuhan teratai, tempat hidup air, ciri khusus daun lebar, cara adaptasi batang berongga. 2. Kaktus, tempat hidup padang pasir atau gurun, ciri khusus memiliki duri, cara adaptasi daunnya berbentuk kecil. Nama tumbuhan pohon jati, tempat hidup darat, ciri khusus batangnya besar, cara adaptasi memberikan daunnya. 4. Nama tumbuhan eceng gondok, tempat hidup di air, ciri khusus daun berbentuk lebar dan tipis, cara adaptasi batang berongga. Nomor 5. Nama tumbuhan bakau, tempat hidup air, ciri khusus batangnya kokoh, cara adaptasi memiliki akar pinjang dan akar nafas. Ya, tepuk tangan
Beri tepuk tangan untuk dia anak. Nah, hasil kerjanya kalian tempel di papan pajangan. Baik, Bu. Dari pengamatan yang kita lakukan dan permainan pasang gambar ini bisa kita simpulkan. Nah, di sini ada teratai, kaktus, bakau, ada apa ini? Pohon jati, teratai. Nah, ini dia menyesuaikan diri sesuai lingkungannya. Kira-kira apa? Supaya bisa bertahan hidup. Jadi setiap tumbuhan itu dia mempunyai kemampuan sendiri. Bagaimana caranya supaya bisa bertahan hidup? Zaman dulu kita selain tumbuhan yang kita pelajari hari ini, ada satu tumbuhan itu yang suka menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk mempertahankan hidupnya. Kalian tahu tanaman bambu? Tahu. Tanaman bambu itu dia kalau kita menyentuhnya ada apanya? Bulu. Ya, ada bulu-bulu halusnya. Saat kita menyentuh bambu, bulu-bulu halus itu kita sentuh, dia akan bakal melindungi kita. Nah, itu dia lakukan untuk mempertahankan diri, melindungi diri dari musuhnya. Tapi tanaman bambu ini memiliki fungsi yang sangat bermanfaat bagi negara Indonesia. Kira-kira apa? Ya, zaman dulu ketika bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing, itu negara Indonesia masih miskin, tidak mempunyai senjata apa-apa. Nah, ketika mereka lihat di sekitarnya kok banyak tanaman bambu, akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan tanaman bambu sebagai senjata. Diapakan tanaman bambunya? Diruncingkan. Diruncingkan. Hanya terkenal dengan sebutan bambu runcing. Jadi itu mereka gunakan untuk melawan penjajah. Kita akan mempelajari tentang bagaimana kemerdekaan Indonesia bisa diraih pada saat ini. Silakan perhatikan video YouTube yang saya tampilkan. Perumusan yang terlaksana. Kita akan menyaksikan keberhasilan pahlawan kita dalam memberikan aktor proklamasi kemerdekaan. Indonesia sudah menjadi negara berdaulat sekarang sejak abad ke-17. Indonesia diberkati bangsa asing yang menguasai. Kami beroperasi dengan bangga mewakilkan Indonesia beserta kekayaannya. Akan kalian harus melakukan kesalahan dalam formasi pembangunan. Bangsa Indonesia pada saat penjajahan mengalami kesengsaraan yang luar biasa, kekurangan makanan, pakaian, beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Melihat penderitaan ini, tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta yang tergabung dalam PPKI Indonesia sudah lebih dari 300 tahun menderita karena dipengaruhi oleh penjajahan. Kemerdekaan bagaikan jembatan Mas, terseberang jembatan Mas Timuna. Baru kita leluasa begitu. Marilah saudara-saudara bersiap bersedia melawan bagian musuh sampai ke darah penghabisan. Paling sementara menjalankan makanya atau tepat dan dalam mudah terus membangun gerakan dan menunggu saat yang tepat untuk merebut kekuasaan. Kamu
kita. Itu apa? Atau Jepang kami hancurkan. Maka Jepang menggunakan masyarakat pada suku. Ada satu bilang Laksamana Tradisi Maeda perwira Laksamana Maeda merasa Indonesia berhak untuk mendapatkan kemerdekaan kemerdekaan. Aku sudah berhasil membawa Soekarno dan Hatta untuk segera melangsungkan proklamasi kemerdekaan. Baguslah, secepatnya kita pastikan sikap Bun Saihan kepada Jenderal Misiura. Pemerintahan Jepang dianggap sebagai hal tepat untuk melaksanakan proklamasi dan meminta Jepang memenuhi janjinya, tapi ternyata Kamu tidak mensumpah kamu yang merdeka. Apa? Kalian sudah ingat janji Jenderal Misiura. Kalau begitu jangan menghalangi kerja kemerdekaan Jenderal Misiura. Soekarno dan rombongan pun tiba di rumah Laksamana Maeda. Tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Baiklah, jika memang kita tidak bisa bergantung pada Jepang, maka kita akan menentukan nasib kita sendiri. Laksamana Tradisi Maeda, kami ingin meminta izin Anda untuk meminjam rumah ini untuk merumuskan naskah proklamasi. Tentu saja, semoga berhasil Soekarno. Bagaimana kita harus menuliskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini? Mana anggota tetap menuntut kata-kata seperti penolakan, dikasihkan, atau berebut? Kita pilih dengan kebiasaan saja. Baiklah, kita buat seperti ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus, bangsa Indonesia. Bagaimana? Saya rasa cukup sesuai. Ya, setuju. Kita minta bantuan Muhammad Ibu Sayyid untuk menghadapkan. Akhirnya kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita dengan adanya naskah ini. keesokan harinya, pada hari Jumat 17 Agustus 1945, dilaksanakanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Demikianlah perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang patut diteladani dalam merumuskan naskah proklamasi. Merdeka! Mencapai kemerdekaan itu susah, penuh perjuangan dan pengorbanan. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Dan situasi kita sekarang memerlukan kemauan untuk memaknai kemerdekaan ini sebagai jembatan emas.
Tugas kita selalu generasi muda sebagai pelajar adalah belajar dengan rajin dan gemar membaca supaya bisa mengisi waktu demi menyiapkan diri sebagai generasi yang hebat dan membanggakan orang tua dan bangsa. Menyaksikan video tentang proklamasi kemerdekaan. Sekarang saya akan membagikan tugas dikerjakan secara kelompok. Silakan kalian mengisi peta konsep ini sesuai dengan video YouTube yang telah kalian di atas diberi nama kelompoknya. Pojok atas diberi nama kelompoknya. Ya. Jangan lupa tanda tanyanya dijawab sekalian. Ini kok belum jalan. Yang lain bantu nulis ini loh. Itu di mana? Kata kalimat tanya itu selalu menggunakan kata tanda dan tanda tanya.
Bisa, Nana? Ya, hitungannya. Kelompok apa sudah? Sudah. Kelompok sudah? Sirsa. Ya, kita tunggu kelompok sirsa. Kok nggak dijawab? Sudah, Bu? Sudah? Ya. Coba maju ke depan kelompok sirsa 3 anak. Kita habis. Faris yang pegang dan Putra. Jadi silakan berbicara. Ini agak tinggi. Nah, silakan Didin. Mau presentasikan ke temannya kelompok lain, silakan perhatikan hasilnya Didin. Apa makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia? Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia atau enggak sejarah bangsa Indonesia? Hanya satu. Terus, kapan? Kapan, di mana, kapan dilaksanakan proklamasi Indonesia? Pada hari Jumat 17 Agustus 1945. Ya. Siapa? Hatta. B.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. Di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Di rumah I.R. Soekarno, Kebangsaan Timur. Ya. Kenapa rakyat Indonesia antusias menyambut kemerdekaan Indonesia? Karena terbebas dari penjajah. Bagaimana kemerdekaan negara Indonesia dapat diraih? Dengan perjuangan yang sangat keras. Ya, bagus. Bagaimana hasil kerjanya dari kelompok sirsa? Bagus. Kemudian coba dari kelompok apa? Silakan tidak anak maju mempresentasikan hasil kerjanya. Nah, ini kelompok apel. Tadi kelompok sirsa sudah bagus. Kita lihat hasilnya dari kelompok apel. Nah, bagus. Ya, di situ saja nanti. Teman-teman. Ini presentasi dari kelompok apel dan diskusi dari kelompok kami. 1. Apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Jawab. Tonggak sejarah bangsa Indonesia pengakuan pada dunia luar dan perjuangan sebagai negara baru. 2. Kapan
Indonesia pada hari Jumat Jakarta 17 Agustus 1945. 3. Siapa Bapak Proklamator Indonesia? Bapak I.N. Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. 4. Di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia? Di Jalan Kebangsaan Timur Pegangsari nomor 56 Jakarta. 5. Kenapa rakyat Indonesia antusias menyambut kemerdekaan Indonesia? Karena terbebas dari penjajah. 6. Bagaimana kemerdekaan negara Indonesia dapat diraih? Karena butuh perjuangan yang sangat keras. Ya, bagus sekali. Kita berikan aplaus untuk kelompoknya. Apel. Yang terakhir, kelompoknya jeruk. 3 anak silakan maju. Paslah. Yuk, silakan. Agak ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan membacakan presentasi. Nomor 1. Apa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia? Tugas sejarah Indonesia menyatukan kepada dunia negara baru. 2. Kapan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan? 17 Agustus hari Jumat 1945. 3. Siapa Bapak Proklamator Indonesia? I.N. Soekarno, Muhammad Hatta. 4. Di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Di rumah I.N. Soekarno dalam kebangsaan itu. 5. Kenapa rakyat Indonesia antusias menyambut kemerdekaan Indonesia? Karena terbebas dari penjajahan. 6. Bagaimana kemerdekaan negara Indonesia? Karena butuh perjuangan yang sangat keras. Demikian presentasi dari Mas Fadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Ayo tampilkan oleh temanmu atas hasil kerjanya tadi. Berarti dari situ kita dapat melihat kalian sudah mengerti tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa maknanya? Bagaimana bisa terjadi? Kapan dilaksanakan? Di mana dilaksanakan proklamasi kemerdekaan? Siapa yang memproklamasikan kemerdekaan? Nah, itu dapat kita pelajari setelah kita melihat video itu tadi. Nah, melalui peta konsep tadi kita sudah bisa membuat tentang kalimat tanya. Kalimat tanya itu di dalamnya harus ada kata tanya dan harus ada tanda tanya. Tidak boleh lupa keduanya. Harus ada kata tanya, harus ada tanda tanya, dan setiap kata tanya itu fungsinya berbeda. Baik, dari pembelajaran kita tadi dapat kita simpulkan mulai dari memasangkan gambar tumbuhan, menyaksikan video YouTube, dapat diambil kesimpulan apa? Faris, kesimpulannya apa saat kita belajar tentang pembelajaran? Tumbuhan beradaptasi sesuai dengan tempat hidupnya. Ya, tumbuhan itu beradaptasi sesuai dengan tempat hidupnya. Kalau hidupnya di air, ya dia menyelesaikan diri dengan memiliki badan yang berlonggar. Kalau dia hidup di tempat yang kering, bisa dengan menggugurkan daunnya, bisa juga memiliki daun yang berduri-duri. Seperti apa, Nak? Betul. Dan kesimpulan yang kedua tentang proklamasi tadi, apa kesimpulannya, Bagas? Apa? Ada yang bisa? Kelompok apa? Kesimpulannya apa yang kedua?
Ya, dari seluruh rakyat Indonesia yang dipimpin oleh siapa tadi? Tanpa kerjasama di antara semua rakyat Indonesia, kemerdekaan Indonesia tidak dapat diraih. Dan kesimpulan yang ketiga, apa kesimpulannya? Kata-katanya digunakan untuk menanyakan informasi setiap kata-kata yang memiliki fungsi yang berbeda. Kata-kata itu digunakan untuk menanyakan sebuah informasi. Kalau kita menanyakan nama, kita menggunakan kata-katanya apa, Nana? Iya, siapa? Siapa nama kamu? Jangan menggunakan di mana nama kamu. Itu tidak sesuai. Kalau di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat. Di mana kamu sekolah? Itu betul. Bukan siapa kamu sekolah. Itu salah. Sekarang saya mau tanya. Kalau kau suka coba bikin tumbuhan teratai beradaptasi dengan apa bikin? Tumbuhan apa? Teratai. Air. Kenapa air? Beradaptasinya dengan apa? Hidupnya kan di air. Adaptasinya dengan apa? Teratai. Ya teratai itu tadi apa? Memiliki apa? Ya betul. Memiliki batang yang berongga. Kalau daun jati, adaptasinya dengan apa, Arjun? Ya, menggugurkan daunnya. Jadi satu pengawet daunnya digugurkan. Kalau eceng gondok, dengan cara apa? Ya, batang berongga karena dia hidup di air. Sekarang tentang proklamasi kemerdekaan. Coba Paris. Di mana kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Dibacakan di mana? Ya di mana? Ya di rumahnya Bapak Insinyur Soekarno. Jalan Kebangsaan Timur nomor berapa? Ya 55. Ya Jakarta. Pinter. Ivan, bagaimana kemerdekaan Indonesia itu bisa diraih, Pak? Ya, betul Arjun. Betul perjuangannya keras. Dengan berperang dulu. Setelah berperang mereka merumuskan teks proklamasi. Terus kata-katanya siapa untuk menanyakan apa? Nama. Apa tanya? Di mana untuk menanyakan? Ya, berarti pembelajaran begini kita sudah bisa semua. Pinter-pinter kelas 6. Saya ingin tahu bagaimana pendapatnya. Kalau mau sisa pembelajaran tadi bagaimana? Seru. Kenapa kok seru? Karena bisa mengetahui Tuhan. Bisa mengetahui Tuhan. Contoh kelompok jeruk. Pendapatnya tentang pembelajaran hari ini? Hah? Karena ada? Oh, ada melihat video YouTube, ya bagus. Kelompok apa pendapatnya tentang pembelajaran hari ini bagaimana? Menyenangkan. Kenapa kok menyenangkan? Menyanyikannya pakai musik. Oh iya. Baik. Untuk pembelajaran ini saya sudah punya soal. Silakan dikerjakan. Ini tidak dikerjakan secara berkelompok. Satu-satu. Ya, satu-satu ditulis nama dan nomor absen. Bukunya silakan dimasukkan ke dalam tas semua. Kerjakan dengan cara semua. Pilih berapa dan Kok diberi? nama nomor absen.
merupakan prestasi yang menyebabkan tumbuhan kok menjadi aktivitas dengan cara menunjukkan tujuan negara yang menunjukkan reklamasi kemudian yang merupakan yang melepaskan Bapak yang Udah? Karena kita sudah selesai mengerjakan evaluasi, berarti pembelajaran kita sudah selesai untuk hari ini. Nah, saya minta di rumah kalian mempelajari tentang materi berikutnya, yaitu hari Senin kita akan belajar tentang matematika, tentang materi bilangan bulat. Jadi di rumah dipelajari, ya. Nah, kita sekarang menyanyikan lagu undur-undur tadi.
bahwasanya saya untuk menyampaikan protokol kesehatan. Selalu memakai masker ketika kalian keluar dari rumah, ya. Menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menggunakan hand sanitizer. Baik, silakan dipimpin berdoa. Abi. Ya, sudah dimulai. Doa selesai. Asa